Selamat pagi, selamat datang dalam kegiatan Aparatus, AMSA Publication and Research Training for Medical Student by Local Academic Training AMSA Unsrat atau LAT 2021 dengan tema The Importance of Basic Research and Publication for Medical Student. Pertama-tama, saya Gregoria Adelia Ferdinanda, selaku Project Officer LAT, ingin mengucapkan selamat datang bagi para peserta Local Academic Training, Aparatus, AMSA Publication and Research Training for Medical Students. LAT merupakan kegiatan tahunan dari AMSA Unsrat, khususnya Research and Academic Division, yang pada tahun ini untuk pertama kalinya diadakan secara virtual dan dibuka untuk umum. Tentunya Local Academic Training ini merupakan salah satu kegiatan AMSA Unsrat, di mana AMSA memiliki 3 filosofi, yaitu Knowledge, Action, and Friendship. Dan tentunya Local Academic Training adalah untuk mengaktualisasikan filosofi knowledge yang dimiliki AMSA, meningkatkan, mengembangkan, dan melatih kemampuan anggota AMSA Unsrat dalam penulisan karya ilmiah, dan mempersiapkan anggota AMSA Unsrat dalam mengikuti lomba karya ilmiah baik nasional maupun internasional. Dan saat ini untuk kegiatan Aparatus sendiri, kegiatan kita hari ini, kita sengaja untuk membuka secara umum, di mana kita juga ingin berbagi dengan seluruh instansi-instansi yang memerlukan tentunya mengenai publication and research training kali ini. Sebelum memasuki materi, kita akan mengikuti pretest. Nah, dalam pretest ini kita akan jawab soal-soal yang akan diberikan panitia melalui G-Form. Dan untuk waktu pretest dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Ya, saya sambut dengan hormat narasumber pertama kita, Dr. Zwingli Porayo, MSc. Kita tahu bersama bahwa semua penelitian itu selalu berbasis pada suatu yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan. Penelitian itu dilakukan sekali lagi bukan ditentukan oleh keinginan kita saja, tetapi sekali lagi selalu beranjak dari pertanyaan penelitian, latar belakang, dan signifikansi ini. Jadi kita menerapkan beberapa pengetahuan yang telah kita punya, karena tidak mungkin penelitian itu berbasis pada sesuatu yang tiba-tiba muncul tanpa ada suatu teori yang besar. Biasanya penelitian itu kita bagi deskriptif dan analitik. Si panitia telah menyiapkan e-certificate untuk dokter. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung serahkan kepada Dr. Windy Wariki, MSc PhD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sekalipun adik-adik punya inovasi, punya satu penelitian yang baru, yang mungkin belum pernah diketahui orang, belum pernah dibuat orang, belum pernah dimanfaatkan oleh orang, tetapi selama itu tidak dipublikasi, saat ini dengan adanya evidence based medicine itu tidak akan diakui ya. Jadi akan sangat sayang kalau misalnya sudah dibuat, sudah dikerjakan dengan memerlukan waktu, tenaga, biaya yang cukup besar, kemudian itu tidak dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi di sini salah satu tujuan dari seminar ini, dokter sangat mengharapkan adik-adik termotivasi ya untuk menulis, untuk melakukan penelitian ya sehingga tujuan akhirnya boleh semakin banyak orang memanfaatkan apa yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh adik-adik. Ya tentu saja, jadi banyak yang tidak memilih systematic review ini atau literatur review ini sebagai bagian dari penelitian atau pengembangan skripsi atau tesis mereka, karena mereka menganggap bahwa ini bukan bagian dari riset, ini bukan suatu penelitian. Tidak, tapi dia sebenarnya adalah bagian dari riset kesehatan dengan menggunakan, jadi dia masuk dalam kategori ini secondary research karena kita menggunakan data-data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya sebenarnya bagaimana kaitan antara literatur review, systematic review, dan mungkin adik-adik juga sudah sering dengar tentang meta-analisis atau metasintesis. Lanjut ke proses pembuatan literatur review. Jadi langkah-langkahnya secara umum atau secara general kira-kira seperti ini. Selanjutnya tentang systematic review. Nah ini beberapa alasan kenapa review sistematis itu juga perlu dilakukan ya. Nah tanpa berlama-lama lagi,
Untuk dokter, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan membawakan materi dengan judul Scientific Paper Publication atau publikasi makalah ilmiah. Ya, jadi pada kesempatan ini topik presentasi yang akan saya bawakan ada 3 sesuai yang diminta oleh panitia, yaitu pertama manfaat publikasi ilmiah, kedua adalah bagaimana menulis makalah ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan penulisan dan elemen dari makalah ilmiah tersebut, dan yang ketiga adalah proses publikasi dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam publikasi. Sebagai bentuk apresiasi, saya menyiapkan e-certificate untuk dokter. Dan saat ini, panitia akan mengundang teman-teman peserta untuk masuk ke dalam breakout room. Jika sudah menerima undangan, silakan langsung dapat masuk, dan di dalamnya akan dituntun oleh LO. Dalam games ini, kita akan menggunakan metode kuis, dan peserta harap untuk join kuisnya, di mana peserta dengan nilai terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Para pemenang, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara AMSA selanjutnya. Viva AMSA!